Terus keadaannya juga semakin memburuk, kulitnya ini mulai terkelupas nih mak, terkelupas, tekopek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama kece, mama keren, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Eter Semanita di channel Mati di edisi cerita misteri. Hari ini aku mau berbagi satu cerita tragis, kejam. Tragis dan kejam itu sama nggak ya? Yang dialami seseorang karena dijadikan objek penelitian di masa kritisnya. Jadi gini nih mak ceritanya, orang itu mau meninggal tapi masih dijadikan bahan penelitian. Kalau suka jangan lupa like dan subscribe ya mak ya, oke. Kebayang nggak sih mak? Biasanya kan ilmuwan itu menggunakan kelinci, monyet, atau apa gitu sebagai bahan penelitiannya. Kok bisa manusia? Manusia loh. Bener-bener, ini nggak punya perasaan nih dokternya. Ini contoh manusia dipaksa hidup, tersiksa demi sebuah penelitian. Bahkan dia sendiri bilang, aku sudah nggak kuat lagi, aku bukan kelinci percobaan. Ke dokter-dokter yang datang untuk meneliti dia itu. Sampai segitunya, dia nggak mau lagi. Tapi masih juga diteliti. Masih juga dipaksa hidup untuk penelitian mereka. Dan orang yang tersiksa itu tadi bernama Hisashi Oshi, seorang teknisi laboratorium yang bekerja di pabrik nuklir Tokaimura, Jepang. Kalau berbicara nuklir, pasti nggak jauh nih dari ledakan, radiasi. Karena bahan kimia, ya kan? Memang sih mak, Hisashi Oshi ini secara tidak terencana dia menjadi objek penelitian para ilmuwan, dalam artian di sini dokter. Ini ada penelitian, kamu ikut yuk jadi bahan percobaan. Gak gitu juga kali. Mana ada orang yang mau jadi objek penelitian, ya kan? Oke, lanjut. Kebetulan aja Hisashi Oshi ini berada dalam satu kondisi yang belum pernah terjadi di dunia ini. Langka gitu. Karena itulah ilmuwan tertarik untuk meneliti si Oshi ini. Ilmuwan kan gitu dia, pengen tahu kenapa kok bisa apalah gitulah, banyaklah pokoknya cengkonetnya ya kan. Tubuh Hisashi ini terpapar radiasi sangat tinggi. Dosis dalam tubuhnya itu sangat banyak mak. Bahkan melebihi dari batas kemampuan yang bisa diterima oleh manusia. Karena si Oshi ini mengalami kecelakaan nuklir di tempat dia bekerja. Kok bisa si Oshi ini terpapar? Gini nih ceritanya. Pada tahun 1998, salah. Jadi pada tahun 1999, kurang lebih 20 tahun yang lalu lah, belum lama-lama kali, kecelakaan nuklir menggemparkan dunia itu terjadi di Tokaimura, Jepang. Jadi gini mak, pada tahun 1999, tepatnya pada 30 September, ada sebuah kecelakaan nuklir yang menggemparkan dunia pada waktu itu terjadi di Tokaimura, Jepang. Di sana rupanya yang bekerja itu adalah si Oshi ini. Ada juga dua kawannya, Masato Shinohara dan Yotaka Yokogawa. Kebiasaan nama Jepang terberibet, sebenarnya bukan ribet, nggak bisa baca aja. Saat itu, Hisashi Oshi dan dua rekannya tadi sedang memindahkan 7 ember uranium ke tangki pengendapan. Jadi, mereka ini ingin membuat bahan bakar untuk reaksi cepat dan menggunakan uranium yang sudah diperkaya hingga 18,8%. Ada permintaan dari bos gitu. Ternyata nih mak-mak, pekerjaan itu baru pertama kali dilakukan sejak 3 tahun terakhir di pabrik tersebut. Pabrik ZCO di Tokaimura ini ditugaskan pada tahun 1988 dan memproses hingga 3 ton per tahun uranium yang diperkaya hingga 20%. Pekerjaan itu mak tidak ada kualifikasi khusus atau pelatihan kepada pekerja. Ya gampang, nggak perlu pelatihan, tinggal campur-campur aja kok mak, ya kan? Mungkin gitu kali ya. Ternyata ada lagi 3 pekerja ini tidak berpengalaman. Mereka ini tidak tahu akan bahaya uranium yang telah diperkaya hingga 18%. Memang nih mak, banyak faktor yang menjadikan masalah di hidup ini. Karena sebelum-sebelumnya nih mak, mereka melakukan pekerjaan pencampuran uranium ini dengan kadar yang lebih rendah, yaitu 5%. Jadi mereka belum pernah melakukan sama sekali dengan uranium yang sudah diperkaya hingga 18%. Dan mereka ternyata juga tidak tahu akan bahaya uranium itu. Belum lagi mereka itu bekerja di bawah tekanan. Karena tenggat waktu yang diminta oleh bos itu sudah dekat. Karena mungkin kebingungan, gabuk, belum siap, panik, takut dimarahin sama bos, akhirnya mereka mengambil jalan pintas. Asal siap gitu loh, yang penting nggak kena marah bos. Sikap seperti ini nggak boleh ditiru mak ya. Apalagi kalau pekerjaan kita itu berhubungan dengan barang-barang yang berbahaya, bisa merugikan orang lain, bisa merugikan diri sendiri. Oke, lanjut.
pada pukul 10:30. Ketiga mereka ini sedang memindahkan 7 ember uranil ke dalam tangki pengendapan. Lalu seketika volume larutan dalam tangki itu sudah mencapai 40 liter yang mengandung 16 kg uranium. Ternyata sudah mencapai masa kritis. Maksudnya sudah penuh gitu, uraniumnya itu terlalu banyak. Ketika tangki itu mencapai masa kritisnya, keluarlah kilatan biru. Bukan ledakan kayak bom gitu, boom. Enggak, kilat-kilat gitu ya. Makanya mereka baru sadar kalau mereka itu telah melakukan kesalahan. Karena telah mencampurkan uranium di luar batas yang disarankan. Terjadilah reaksi berantai nuklir yang tidak terkendali selama 20 jam berlanjut. Ratusan orang dari radius 350 meter dari lokasi pencampuran ini tadi terpaksa dievakuasi. Dan ratusan penduduk dari 10 km jaraknya dengan gedung tadi terpaksa diminta untuk tetap di dalam rumah sebagai upaya pencegahan. Karena nuklir ini tadi sudah menjalar, reaksinya tidak terkendali, jadi terpaksa orang-orang di sekitar lokasinya itu, penduduk juga terpaksa dievakuasi. Karena efek radiasi ini sangat berbahaya loh mak bagi tubuh manusia. Si Ozzy dan kedua rekannya tadi tidak bisa menyelamatkan diri rupanya. Ya karena wajar, karena mereka terlalu dekat dengan lokasi. Secara mereka yang melakukan itu kan, terima oleh Hisa si Ozzy ini setara dengan bom atom Hiroshima. Karena Ozzy ini paling dekat dengan tangki pengendapan tadi. Secara dia yang memegang corongnya. Sedangkan dua rekannya lagi itu berjarak sekitar 4 meter dari lokasi pencampuran itu tadi. Oleh sebab itu si Ozzy ini terpapar radiasi sebesar 17 SB radiasi. Masato Shinohara sebesar 10 SP. Dan Yotaka Yokogawa itu sebesar 3 SP. Sedangkan mak batas fatal radiasi yang bisa diterima oleh manusia itu 8 SP. Dan mak bayangkan sendiri berapa SP yang didapat oleh si Hisashi ini 17 SP. Bayangkan mak seperti apa jadi tubuhnya itu ketika terpapar radiasi sebesar 17 SP. Shinohara saja yang terpapar 10 SP, 6 bulan perawatan dia meninggal dunia karena gagal jantung, gagal hati, gagal perut akibat radiasi itu tadi. Shinohara ini juga sudah menerima cangkok hati, transfusi darah, tapi semua itu juga tidak membantu. Ngeri memang mak efek dari radiasi ini. Itu Shinohara mak yang terkena 10 SP. Apalagi dengan si Ozzy ini yang terkena 17 SP. Ozzy menjadi manusia pertama yang terpapar radiasi paling tinggi dalam waktu singkat. Inilah alasan dokter ini meneliti Hisashi sebagai manusia korban ledakan radiasi dalam jumlah besar. Jadi masalah Hisashi ini tidak hanya sebatas seberapa besar dia mendapat radiasi yang terpapar di dalam tubuhnya, tapi juga tindakan dokter yang dinilai tidak berperi kemanusiaan. Ada-ada aja nih dokter. Ini kondisi si Ozzy nih mak. Pada hari pertama dia terkena radiasi itu dia merasa mual, muntah, pusing, dan bahkan juga kehilangan kesadaran. Kemudian dia dilarikan ke rumah sakit. Terus keadaannya juga semakin memburuk, kulitnya ini mulai terkelupas nih mak, terkelupas. Tekopek. Kan organ di dalam tubuhnya juga banyak yang rusak. Bukan banyak, memang semua rusak. DNA-nya rusak, kromosomnya rusak, bahkan sel darah putihnya itu 0 mak. Sel darah putih itu kan diperlukan untuk membentuk imun tubuh kita. Karena kondisi si Ozzy yang begitu parah, DNA yang hancur ini, jadi orang berpikir apa yang dilakukan dokter terhadap Ozzy sebagai upaya menyelamatkan dia itu hanyalah sia-sia. Yang dilakukan dokter itu hanyalah untuk memperpanjang penderitaan si Ozzy. Ih, tega bener dokter nih. Memang Ozzy ini menjadi pasien prioritas. Semua obat-obat didatangkan dari luar gitulah, impor gitu mak. Karena memang waktu itu Jepang belum punya obat-obat untuk mengobati si Ozzy ini, belum punya. Bahkan Ozzy ini sudah menerima cangkok kulit, tapi itu juga tidak membantu. Cairan-cairan dalam tubuhnya itu mak terus keluar dari pori-porinya karena memang kulitnya itu sudah nggak ada lagi, pori-porinya sudah hancur. Sekilas tubuh dia itu seperti kerangka, merah semua gitu loh mak. Karena transfusi darah juga tidak berfungsi, berember-ember darah pun juga tidak akan berfungsi lagi bagi si Ozzy, tidak akan membuat dia sembuh. Seminggu perawatan, si Ozzy ini sempat sadar loh mak. Dia bilang, aku nggak tahan lagi, aku bukan kelinci percobaan. Keluarga meminta kepada dokter agar dokter memberi kematian yang damai kepada Ozzy. Artinya, tidak mau melihat Ozzy kesakitan karena radiasi itu. Bukan berharap agar Ozzy ini cepat mati. Niatnya baik gitu kan, pengen Ozzy ini diakhiri secara baik-baik daripada dia menanggung kesakitan. Itu permintaan keluarga. Tapi dokter terus menghidupkan si Ozzy ini untuk diteliti. Padahal tindakan dokter menghidupkan Ozzy ini hanyalah memperpanjang penderitaan si Ozzy. Hari ke-53
jantung Osi ini berhenti berdetak, Mak, selama 3 kali dalam rentang waktu 1 jam. Tapi dokter datang lagi, menghidupkan lagi si Osi ini. Jadi penderitaannya itu bertambah lagi, panjang lagi. Ih, kok bisa dokter kayak gini? Orang dipaksa hidup, orang gak mau hidup lagi dipaksa hidup. Yang tadi dia sudah tenang, ditarik balik. Kayak gak punya hati. Astagfirullahaladzim. Bayang gak sih, Mak? Penderitaan si Osi ini dipaksa hidup untuk penelitian mereka. Baru nih, Mak, pada hari ke-83 setelah banyaknya mendapat kecaman dari pihak luar waktu itu di Jepang, kenapa bisa dokter melakukan tindakan setega itu kepada si Osi? Akhirnya jantung Osi berhenti berdetak pada hari ke-83 itu. Barulah dokter tidak melakukan apa-apa lagi. Akhirnya Osi meninggal dunia pada hari ke-83 itu. Semua organ-organ tubuh Osi pada hari itu gagal, tidak berfungsi lagi. Jadi dokter tidak bisa melakukan apa-apa lagi untuk menghidupkannya. Kasus Hisashi Osi ini tercatat di buku-buku sejarah sebagai tindakan kekejaman atas nama penelitian. Ternyata, Mak, kawan si Osi, Yotaka Yokogawa ini tadi, dia berhasil disembuhkan karena dia terkena radiasi sebesar 3 SP tadi ya. Jadi dia berhasil diselamatkan setelah 6 bulan perawatan di rumah sakit. Tragedi Hisashi Osi ini dikenal dengan kecelakaan nuklir Tokaimura 1999 di Jepang. Kematian si Osi ini juga menjadikan kematian kedua akibat ledakan reaksi nuklir setelah kejadian pada tahun 1954 yang juga menewaskan 1 orang. Semoga tidak ada lagi kecelakaan-kecelakaan yang menewaskan orang akibat nuklir ya, Mak, ya. Mengerikan. Maka berhati-hatilah yang berhubungan dengan nuklir. Cukup saja kerahkan orang-orang yang memang berpengalaman di bidang nuklir. Juga dibutuhkan pengawasan, pelatihan. Jangan main campur-campur aja walaupun kelihatannya itu sederhana, ya kan, Mak? Intinya nih, Mak, kisah Hisashi Osi ini mengingatkan kita bahwa pengetahuan itu harus disertai oleh kemanusiaan. Karena jika tidak, pengetahuan itu hanyalah sebuah kekejaman. Oke, Ma, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, Ma, ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya dari Samarita, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.